Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali. Jangan malu curhat kepada Allah. Masih ada satu segmen untuk tanya jawab. Sudah bersama rekan saya Fada Indi yang sudah bersama jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita ya. Silakan Fada Indi. Iya, kita akan memasuki penanya ketiga nih. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa ini Bu? Waalaikumsalam, nama saya Ratmita. Ibu Ratmita, boleh diceritakan dong asalnya dari mana sih Bu? Saya asli saya dari Pekanbaru Riau. Wah, datang langsung ke Jakarta nih Bu? Udah lama merantau. Oh, udah lama merantau, baik. Gadis. Baik, Ibu silahkan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada guru-guru kita ini pertanyaan apa ini Bu? Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bu Ustazah. Alhamdulillah ini temanya mengenai curhat kepada Allah. Kebetulan saya memang lagi punya masalah yang kepengen dikabulkan Allah secepatnya. Tapi mungkin karena saya manusia nggak sabar ya Pak Ustadz. Dan saya rasanya udah lama banget minta tapi belum dikabulkan. Ini nangis nih Pak Ustadz. Karena saya doa mau buat anak saya gitu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Baik. Ibu silakan pertanyaannya ditanyakan. Pertanyaan saya pengen solusi dari Allah untuk anak-anak saya. Terutama ada anak saya yang lagi ada masalah. Dan saya rasanya udah lama banget meminta. Tapi belum dikabulkan sama Allah ya Pak Ustadz. Karena saya manusia gak sabar kayaknya kok belum dikabulkan juga gitu Pak Ustadz. Jadi saya ini nangis nih Pak Ustadz. Baik, jadi bagaimana supaya doa solusinya biar segera Allah mengabulkan doa saya untuk anak saya tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Insya Allah akan mendapatkan. Kita juga semua berharap untuk mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah ya Ustadz ya. Kami persilakan terlebih dahulu Ustadz Aswan Faisal untuk memberikan jawabannya. Silakan Ustadz. Baik, pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau boleh jujur, setiap dari kita pasti punya permohonan yang sampai sekarang sepertinya belum dijawab. Bahkan sampai meneteskan air mata, sebagiannya mampu menyembunyikan, sebagiannya lagi menyampaikan kepada guru-gurunya. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Dan beliau itu faham tentang doa. Selain itu, orang-orang terdahulu juga Bapak Ibu dan pemirsa, ketika ditanya mana yang lebih engkau sukai, dikabul doa atau belum dikabul doa, jawab mereka apa kebanyakan? Saya lebih senang belum dikabul doa. Ditanya dong, kenapa kok lebih senang yang itu? Jawab ulama ini, ketika Allah mengabulkan doa, aku yang senang. Namun ketika Allah belum mengabulkan doa, Allah yang senang. Masa aku tidak senang ketika Allah senang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan dan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Bapak Ibu pulang dari sini akan makan dan akan minum apa, padahal enggak sempat doa, dikasih oleh Allah. Pulang dari sini ditraktir makan, padahal ketika di masjid enggak doa, ya Allah tolong ditraktir habis ini ya Allah. Enggak ada. Artinya kita harus jujur juga pada diri kita, ternyata banyak anugerah yang kita nikmati tanpa kita doa. Tapi ketika ada yang kita minta kepada Allah, beberapa hati ini kok lebih gampang sedih. Nah, setan itu pintar memanfaatkan rasa. Jadi jangan sampai ditunggangi ya. Sedih boleh, rasa seperti hopeless boleh, tapi jangan pernah terputus dari rahmat Allah. Terus doa, ingat kisah Nabi Zakaria. Yang ketika istrinya mandul puluhan tahun usianya, dalam surah Maryam yang disebutkan washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku sudah pada lemah, rambutku sudah memutih, sedangkan aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu.
istrinya puluhan tahun belum hamil. Tapi di usia sepuh malah Allah karuniakan. Akhirnya keluar seorang anak yang bernama, anaknya lupa namanya. Siti Maryam. Ya. Nah, ini bukti. Jadi buat ibu boleh sedih, tapi pakai sedihnya ini untuk mendapatkan cinta Allah. Karena dalam kitab Tambihul Ghafilin ada seorang hamba yang satu mancing dapat ikan mulu, begitu dapat ikan dia teriak kore, yang satu udah 2 jam nggak dapat. Ketika 2 jam nggak dapat dia cuma astagfirullah, astagfirullah. Malaikat ngomong, ya Allah itu kesian yang mancing, yang satu yang nggak dapat tuh 2 jam tuh ya Allah. Sedangkan yang dapat melulu ini tukang nggak suka sholat, nggak doyan ibadah. Apa kata Allah? Aku senang dengar lirih dan desahan rasa sedihnya ketika belum dapat ikan. Aku senang mendengarnya. Jadi ibu begitu punya rasa sedih, ibu curahkan kepada Allah. Allah tuh cinta sama ibu. Masya Allah. Baik, amin, amin. Terima kasih Ustaz Aswan. Berikutnya sedikit ada tambahan dari Ustazah Lina. Silakan, mungkin ditambahkan. Bu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz ya. Barangkali apa yang mungkin kita rasa, kita anggap ini masih sulit, ini masih tidak mudah, saya nggak kuat, saya nggak sabar. Ternyata itu yang baik untuk kita. Ternyata itu bukti cinta Allah untuk kita. Nah, dalam firman Allah yang lain, wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafir. Jadi orang yang pada akhirnya berputus asa dari rahmat Allah, itu adalah orang-orang yang kafir. Nauzubillah, jangan sampai kita berputus asa. Jadi terus saja berdoa. Karena doa silahul muslimin. Doa, kita senjatanya cuma punya doa. Sebagaimana kita menghadapi kaum Palestina saat ini. Apa senjata kita? Selain kita bisa donasi, selain kita bisa menyumbang, mungkin kalau yang di sana bisa sumbang energi, yang di sini sumbang dana. Doa yang paling utama. Doa senjata satu-satunya yang kita punya. Senjata kunci kita menghadapi apapun. Menghadapi kebahagiaan doa. Menghadapi kesulitan juga doa. Itu bukti zikrullah. Bukti kita selalu mengingat Allah di berbagai kesempatannya. Baik, baik, terima kasih Ustaz Lina. Sedikit saja Ujai, silakan. Naam, pada poinnya adalah tidak ada doa yang tidak Allah ijabah. Di sini dikatakan ma min muslimin yad'u Allah azza wa jal bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'at rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathi khisal. Ya, tidaklah dari seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak ada padanya dosa dan juga memutuskan silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dari 3 pengkabulan. Yang pertama secara singkat, yakni dia akan disegerakan doanya di alam dunia. Habis doa langsung. Yang kedua, wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirati, yakni Allah Ta'ala, catat baik-baik buat ibu, disimpan menjadi tabungannya di akhirat. Lalu kemudian yang ketiga, wa imma ayyusrifa anhu minas su'i mithliha, dialihkan dengan yang lebih baik dari yang diminta. Jadi apa yang ibu pertanyakan tersebut pasti Allah Subhanahu wa taala akan ijabah. Cuman dari 3 model ini yang buat ibu yang mana? Itu aja. Dan insya Allah ini bisa menjadi satu hal yang membuat kita pencerahan gitu loh, supaya kita tetap termotivasi untuk senantiasa tidak bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semakin menjadi optimis insyaallah untuk selalu curhat kepada Allah. Terima kasih Ustaz Ujai dan juga Ustaz Lina dan juga Ustaz Aswan Faisal atas pencerahan di siang hari ini. Di segmen akhir nanti kita akan doa bersama-sama, insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Ujai. Dan saya ingatkan kembali pemirsa untuk terus memvote dai pilihan Anda melalui www.menti.com dengan masukan kode 11276548 atau scan barcode kami yang ada di layar televisi. Nah, kami akan tunjukkan klasemen sementara siapakah santri-santri yang unggul saat ini atas pilihan pemirsa.
kita lihat bersama-sama. Baik, ternyata Ananda Nilam yang sampai saat ini unggul atas vote atau pilihan pemirsa. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, kini tiba saatnya kita mengumumkan hasil penilaian dari para juri yang kita total, ini hasil total penilaian dari para juri. Yang pertama kami persilakan Ustadz Aswan Faisal untuk menunjukkan nilainya. Untuk peserta pertama Ananda Silka Mafazatun Nikma, silakan. Masya Allah, total nilai dari juri Ananda Silka mendapatkan 261. Kemudian peserta yang kedua, Indi? Ya, peserta yang kedua yakni Kifah El Subhifat akan diangkat penilaian totalnya ini. Betul, oleh Ujai. Silahkan Ujai. Total mendapatkan 245 juta. Oh enggak ya? Terlalu banyak ya. Baik. Selanjutnya peserta yang ketiga yakni Nilam Cahaya Lestari akan diangkat nilainya oleh Ustazah Lina. Silakan Ustazah. Kebalik kayaknya deh. Wah, penasaran nih. Wah, bisa aja nih, Masya nilainya Allah. 266. Baik, dan pemenang hasil penilaian juri adalah Nilam Cahaya Lestari dari Pondok Pesantren Mumtaz Ibadur Rahman. Masya Allah, barakallah, terima kasih. Selamat untuk Ananda Nilam Cahaya Lestari yang telah mendapatkan total nilai 266 ya, Indi ya. Betul, dan selanjutnya kita akan melihat siapa ini juara berdasarkan hasil voting dari pemirsa Damai Indonesiaku. Iya, inilah pemenang hasil vote pemirsa. Pemenangnya adalah kita lihat di layar kaca. Siapakah? Ananda Nilam Cahaya Lestari. 49%, Masya Allah. Ini dua-duanya dapat ya. Dan Ananda Nilam selamat mendapatkan bingkisan dari spray Wadimor. Selamat ya. Dan akhirnya ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Damai Indonesiaku siang hari ini. Jangan lupa untuk para peserta untuk terus bisa daftar, nanti bisa scan di barcode kami, langsung nanti terdaftar. Dan nanti para pemirsa bisa vote melalui www.menti.com. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Fahada Indi, pamit undur diri. Ya, dan juga Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina. Wa liman ahsana wa ahabba wa ahsana ilaina. Wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu, hamba yang saleh, hamba yang salehah, hamba yang taat kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan hanya Engkau satu-satunya ya Allah tempat kami bersandar. Dan jadikan hanya Engkau sebagai puncak harapan kami. Manusia adalah merupakan perantara dan bukan menjadi harapan untuk kami ya Allah ya arhamar rahimin. Kuatkan hati kami ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan pula kami ya Allah dalam iman, kembali kepadamu membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang taat. Jadikan daripada anak-anak hamba ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kami ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan suami-suami kami ya Allah, suami yang bisa menghantarkan kami kepada Engkau ya Allah.
dan menjadikan keluarga ini menjadi hamba-hambamu yang taat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim.